Ilustrator favorit sih kalau masih tetap dari awal tuh yang bikin aku tertarik cat air tuh Arik Roper. Iya, cuma sampai di warung depan Setiabudi tuh nggak? Iya tahu lah benar Setiabudi. Iya. Kampusnya itu kan ada warung rokok sebelah hotel gitu. Iya. Udah sampai itu, Sumatera ngapain lo? Nah ujian gua tadi pagi. Baru turun angkot, jam ceroyom 2001. Nah aku kena di slang itu contohnya tuh ya ketika mereka tuh 50 kota kan. 50 kota, iya. Itu kan mereka terkenal nyentrik, artnya tuh kayak gambar kartun itu kan udah anjir nih keren banget nih gambar bim-bim kakak kayak gini apa nih kayak gelap kali lagu ini. Iya maksudnya anjing aku ketika dalamin lagi anjing bisa kayak gini ya. Berarti memang separah ini dunia itu. Jadi untuk hal yang semangat, untuk yang bagus pun masih kayak was-was juga kan. Join me, Yas Budaya, as your host. We uncover the story behind the grind in art, music, sports, and beyond. Keep the fire alive. This is Stay Young Studio. My God. Sekali lagi teman baik gue lagi nih yang datang. Yas Budaya. Oh, listen to that voice. Suara lu keren banget man. Lu mulai suara lu berubah kayak gitu pas kelas berapa man? Mulai balik lah. Akhir balik 17, pas 17. Ada. Gue telat sunat Sunat umur berapa lah? Sunat SMP SMP? Sakit dong? Makanya panjang jadi. Motongnya dipilah-pilah gitu tuh. Kan biasanya tarik dulu gitu. Oh enggak tahu. Tapi enggak pakai bambu ya, udah pakai gunting-guntingan lah ya. Pakai bambu. Iya. Di kampung sih emang. Iya. Oh, udah pakai gunting-guntingan ya? Iya, udah guntingan. Sama mantri, bukan ini lagi. By the way, fuck yes. Morgan. Yes, Morgan, tepuk tangan buat Morgan. Gila. Terakhir gue ketemu sama Morgan itu di sebuah Barbecue Ride. Kebetulan lu ngebahasin komunal. Nggak kebetulan juga dan nggak sekali juga lu sama komunal, bener kan? Ya, beberapa kali membantuin mereka. Iya. Gue melihat sosok lu tuh nggak tahu ya. Gue tuh karena gue terlalu pakai otak kanan kali ya kebanyakan. Jadi kalau ngelihat sosok orang ini tuh kayak ingatnya film ini. Gue punya teman mukanya kayak Pee Wee Sherman. Lu tau Pee Wee Sherman gak sih? Yang pakai jas. Pee Wee Sherman ada tuh Pee Wee Sherman. Terus gue pernah ketemu orang terus gue liat mukanya kayak Hellboy gitu. Kalau lu tau gak? Kalau karakter ini belum pernah gue sampein setiap kita ketemu. Gue inget Swamp Thing man, gak tau? Swamp Thing. Itu film Swamp Thing kan? Ya. DC itu kan? Yang kayak Swamp Thing yang rawa itu kayak dari kegelapan gitu kayak tumbuhannya tuh gimana? Iya dia kan profesor kan, dokter, bikin penelitian, terus dia kena apa gitu, akhirnya dia hidupnya di rawa gitu. Itu kan salah satu penyelamat DC kan. Lu suka DC apa Marvel kan? Gue lebih suka DC lah. Daripada Marvel terlalu silau. Sell out. Sell out sih. Ya enggak gitu ya. Cuma apa? Terang kali. Nah ini dengan kita ngobrol segini aja nih udah yang komen udah banyak man. Gue yakin karena apa Marvel tuh berkira apa DC? DC tuh terlalu manusiawi banget. DC tapi suka-suka lah. Boleh lah kita berpendapat ya. Kan sama orang awak enak. Beko sketek lah, ngecek besok awak bisa lah ngecek sketek enak. Sama-sama orang Sumatera soalnya. Mol, nama asli lu siapa sih? Nama lengkap lu? Kalau aku sebutin aku harus motong badan lu nih guys. Kan udah kemarin kan potong potong udah disunat. Potong badan kau yang nanya. Oh gitu. Nggak boleh jadi? Boleh aja. Boleh. Siapa nama lengkap lu sih? Nama sih sangat inilah Indra Wirawan. Indra Wirawan. Iya. Wih keren banget. Diharapkan menjadi seorang yang berjiwa wira. Tapi berbakti gitu kayak gitu ya. Berwirausaha atau apa? Ya gitu. Kayak gitu ya. Sama gue ya. Nama gue Yas Budaya supaya gue berbudaya. Mantap. Lu nama lu agak global. Ada sih. Nuansa Yas. Agak global gitu ya. Nama gue tuh kayak nama-nama di PPKN gitu tengah lu. Ya pelajaran-pelajaran ya kan. Iya. Gue kenal sama lu. Korban orba lah kita nih ya. Bener. Korban. Iya kan. Iya. Patu lagi kejadian reformasi kita baru mulai kuliah ya kan? Enggak lah ya. Udah kuliah ya? Oh masih SMA ya. Masih SMA. Mau kuliah. Menginjak bangku. Lahir tahun berapa sih lu? Aduh. Dalam banget ya. Sebut kali ini 82. 82 ya. Generasi. Ini pertanyaan lu dikit-dikit kayak gitu karena ujungnya biar lu nangis sebenarnya.
Kayaknya nggak mungkin. Pesantren kilat nih. Pesantren Enggak, oh, kayak pesantren kilat kan. Iya nangis kan. ujungnya ke sana nanti. Bakal ke sana. Oh ya, apa ya? Kopi. Oh, nanti dulu lah. Oh iya benar. Sebenarnya ini konsep gue sih. Jadi teman-teman, karena Morgan datang ke sini, kalau Morgan nanti kita bakal ngobrol panjang lebar sama Morgan. Tapi sebelumnya gue introin dulu. Morgan ini adalah seorang ilustrator liar banget lah ya. Terus dia banyak banget karya. Gue cadel man, liar. Okay. Lu emang tujuannya ke sana kan? Lu kan langsung petir lihat ya kan? Hati-hati lu sama gue. Enggak. Jadi karena Morgan ini adalah seorang ilustrator yang panjang banget kalau kita ngobrolin tentang itu. Lu tinggal cari Morgan pasti keluar tuh. Bakal keluar mengenai ilustrasi. Nah, karena orang ilustrasi orangnya nggak mau diem, tangannya gatal buat orat-aret gitu ya. Gue bawa sesuatu buat lu. Udah sembunyiin pada tangan bawah. Gue bawa satu lembar doang nih hari ini ya. Gue kayak Pak Tino Sidin, lu inget Pak Tino Sidin gak sih? Iya, Pak Tino kasih kertas. Karena gue tahu gue punya banyak banget teman-teman ilustrator, masuk lu gitu ya, orang yang gue admire banget dengan karyanya. Pasti selalu gatal dengan gambar. Sebelumnya nih harus tepuk tangan nih buat yang studio crew. Kenapa alasannya? Morgan 4 jam untuk datang ke studio ini, tepuk tangan dong. 4 jam lu nggak bisa, kayak gatel gitu ya, pengen kayak gambar sesuatu gitu. Ini gue bakal kasih satu kertas sambil kita ngobrol sepanjang lebar, kita ngobrol, lu boleh deh silakan mengilustrasiin apa kayak yang ada di otak lu pengen lu gambarin langsung banget. Boleh deh, ini sambil kita ngobrol ini disiapin ada 5 spidol, silakan. Nggak ada pensil ya? Nggak ada pensil anaknya Pin, ada pensil nggak apa-apa, pakai spidol. Udah lama kan nggak pakai spidol? Enggak, sering juga. Oke, materinya tolong disiapin kan sekalian dibayar. Mor, lu mulai ya pertanyaan. Gue lagi memilah-milah pertanyaan yang nggak biasa ditanyain. Biasanya kan nanyain, lu kapan mulai ngegambar apa segala macem. Lu masih inget nggak satu gambar yang bikin lu bilang kayak, keren pisan gambar ini, keren banget nih gambar ini. Dari pertama kali loh. Ejakulasi lo lihat pertama kali dan lu belum jago gambar kan pasti pas awal masih kecil. Apa gambar apa pernah lu lihat? Lu bilang kayak ikan pisan ini. Gua dulu bukan ya. Gambar sendiri atau gambar yang orang lain. Oh, oke. Orang lain yang kayak lu lihat gambarnya tuh kayak wih gila keren pisan gitu. Apa ya? Kalau di rumah tuh ada satu ya, keluarga sih nggak terlalu yang keluarga seni, cuma tak kenapa tuh di ruang meja makan menuju dapur tuh tempat kita makan. Ada satu gambar yang aku tahu lagi setelah mengecap dunia ilustrasi dan ini waktu itu belum tahu gitu ya. Pertempuran hidup mati Raden Saleh yang gambar orang haji diterkam sama orang singa. Iya tahu gitu. Itu. Percaya nggak percaya, teman gue punya posternya men. Ya. Serius gue. Teman gue punya posternya originalnya men. Aku nggak original, mungkin kayaknya itu kayak semacam printingan Zikli yang cetak gitu. Cuman di rumah ditempel gitu, ada ditempel di figura, tapi figuranya figura kayak yang figura kecil yang di pinggir jalan gitu nggak ya, zaman dulu bukan figura yang memang benar proper. Ini art gitu, nggak gitu. Apa yang lu lihat pertama kali pas saat itu kayak, dan ini keren pisan gitu. Nah kebetulan nyokap ibu kebetulan di rumah tuh menjahit. Oke. Nah, kalau ngeliatin gambar itu langsung ingatnya ke gambar yang ada di mesin jahit standar tuh nggak? Iya standar yang warna emas gitu kan? Iya. Standar tuh gambarnya gambar apa ya? Gambar apa ya? Kayak penguin atau apa sih? Yang sebelah kanan tuh ingat banget. Bukan penguin. Yang mesin jahit yang motor gini ya? Yang pakai kaki gitu kan? Kayak digas gitu? Ya, yang di Mesir apa namanya? Yang badannya kuda. Ini unta. Apa? Bukan. Yang di Mesir. Yang di Mesir. Badannya orang, kepala orang, ininya. Apa sih sebut itu ya? Shit. Apa namanya? Ada tau nggak? Aduh, apa namanya? Gue lupa. P. Bukan ponik. Ya itulah pokoknya lah ya. Itulah ya. Ini pensil ada? Pakai pensil? Nah, ini. Udah pakai itu aja. Oke, itu awalnya. Terus dulu kan lama di lu sambil gambar gampang, aman lah ya. Lu bisa multitasking kan? Aman kan? Sambil aja ya. Lu pertama karena nggak tahu, gue liat Morgan tuh nggak lepas dari musik juga. Lu di Raja Singa yang gue tahu, terus juga di Komunal lu bantuin juga, Ular juga ya, ya kan? Ular. Sama juga apalagi sih? Ada lagi sih? Ada band karaokean sih sebenarnya. Oke. Kastil. Karaokean? Enggak.
orang-orang yang demen karaoke itu pengen punya ngeband ya Oh, jadi dia kenapa enggak lu kita bikin band aja gitu ya? Jadi dijadiin project. Ya ngebantu ngisiin bass doang sih sebenarnya, gue nggak terlalu berkontribusi apa-apa. Cinta banget lo sama bass ya kayaknya. Kayaknya nggak pernah lihat lu main gitar gue. Lu main bass. Cuma itu doang yang bisa ya. Cuma sampai 4 senar deh. Dan itu pun nggak terlalu jago juga. Iya gue ya. Iya. Gue berasa lagi ngomong sama Keanu Reeves sekarang nih. Asik, gitu basis nih sadis. Mau sambil kita ngobrol nih. Lu sama musik itu ya kalau ditanyain pertama kali lu dengan musik yang gue pasti lu bakal udah pernah ditanya-tanyain lah kayak gitu lah. Menurut lu musik sama visual itu jadi satu kesatuan apa dia bisa hidup sendiri aja musik tanpa visual, atau visual tuh nggak perlu ada musik? Maksud gue kayak lu ilustrasi nggak pakai musik, lu perlu nggak sih ada musik? Perlu banget lah ada musik sampai hari ini. Dan harus ada musik yang play bantuin. Ya, terlepas itu ada vokalnya atau ininya ya. Yang penting ada musik ngeplay gitu. Selalu play. Lu pakai headphone gitu atau enggak. Biasanya gue hidupin di speaker di rumah aja, sudah di rumah ya, walaupun beda-beda musiknya ini nyanyiin ya, penting ada peneman aja sih. Men, lu kan berarti saat ini aktivitasnya yang sibuknya apa nih? Sekarang yang utama banget sekarang. Sekarang tuh ya, tadi kita pernah ngobrol workshop waktu itu, lu bikin ilustrasi kan, ilustrasi buat apa sih, buat event waktu itu ya. Kalau full sih hari-hari sih nggambar ya di rumah. Full ngegambar. Daily gambar apa? Ada yang request apa nggak request lu gambar? Iya. Apapun itu pasti nggambar ya. Kalau enggak ya mungkin minum kopi. Nah, kalau nggak minum kopi kan, jadi kopi datang. Kalau nggak minum kopi, bisaan banget gue ngomongin. Thank you. Okay. Thank you. Iya, anak hip metal tuh. Mantap. Ini beda banget. Jadi musik tuh harus tetap ada dalam hidup lo, harus tetap di apa namanya, sinergiin. Iya. Album pertama yang lu punya apa? Lu punya, bukan lu pinjam dari teman atau gimana, tapi lu beli? Apa ya, Bon Jovi. Yang itu, Hey man, I'm alive. This Day. This Day. Oh, This Day. Ya, itu soalnya momennya pas lah di umur ketika 13-15 ya. 95 gitu. Ya emang pas banget This Day. This Day lo, sealbum lo dengan itu? Ya. Wes, lu suka Richie Samboranya atau Bon Jovi? Semuanya sih. Semuanya. Ya, Bon Jovi juga secara karakter oke, Richie Sambora secara lick gitarnya juga anjing simple banget tapi kena gitu. Tapi kena. Oke. Itu roots awal lo ya dari Bon Jovi. Bon Jovi. Oke. Terus lu berjalan pas ya lu pasti mulai bermusik dan akhirnya dia gua agak maju ya. Jadi Morgan itu pindah ke Bandung itu pas kuliah. Benar enggak sih, Men? Bener. Pas kuliah ya, tahun 2004 2000. Tahun 2000. Milenial. Anjay, milenial nih. Angkatan milenial nih. Anaknya harusnya metal dia. Itu pas 2000 itu pindah ke Bandung, kuliah di Itenas. Enggak. Di mana sih lo kuliah? Bukan di Itenas lo. Itenas si Revan, salah gua. Enggak, Revan di Revan bukan ya? Di Vkom. Umpar. Oh iya, Umpar. Revan Umpar. Sorry gua. Sorry. Lo di mana kuliah? Pertama kali itu pengennya ITB, FVRD. Cuma gagal ikutan apa sih waktu itu? Ya, UMPTN. Enggak UMPTN lah. Apa? Itu udah 2 kali UMPTN kayaknya. Apa? Kita SPB ya, EPS. Nah itulah. Ujian saingan masuk. STMB. Kampus STMB bro. Ya itulah pokoknya. Akhirnya sampai di Unpas, nyasar di Unpas. Jurusan DKV. Oh, DKV. Yeah. Berarti di kampusnya di FVRD yang di Setiabudi. Setiabudi berarti sama musik ya di sana ya. Oke, akhirnya masuk di sana. Cuma itu cuma 1 semester sih, diganjil doang. Enggak sampai genap juga kali. Di semester 2 diganjil, semester 2 ganjil. Kenapa? Hah? Kenapa? Males. Ya sebelumnya udah males. Karena aku sebenarnya nggak suka sih gambar disuruh-suruh sebenarnya. Ironi sih. Ini sebenarnya ironi. Akhirnya ya ngeliatin apa yang ada di hari ini, ternyata ya bakat ini yang menghidupi, yang menghidupi sekarang ya mengerjakan apa yang disuruh ya. Dulu aku nggak suka ya dulu zaman SMP SMA suka gambar, disuruh teman gambar aku dong, malas tuh milih-milih tuh, picky banget. Oke. Banget. Oh, jadi kalau misalkan ada orang yang bener-bener nah gue suka nih gambarin ini, lu gambarin gitu. Apa pernah lu gambarin temen lu?
Ya. Kita gambarin contoh-contoh apa? Ya kayak Sensei ya? kebun gitu. Oh, serius? Iya. Kayak taman kebun nih gambar bunga ya sebenarnya kayak gombal mungkin. Oh iya, ke cewek biasanya lu kasih gitu. Enggak gitu juga. Ya kayak gitulah ya. Pernah dapet cewek dari gara ngegambar nggak? Pernah nggak? Enggak lagi. Oh, enggak ya? Enggak ya. Aku enggak gunakan itu. Enggak. Oh, aku gunakan gambar untuk kebaikan. Asik. Akhirnya aku gambar. Akhirnya ya di FCRD itu ya selain males ya, terus aku kena dengan gambar disusuru. Terus gara-gara ada skip lah. IPK padahal oke tuh. Lumayan. Tiga lah ya ada. Nggak nyampe lah. Nggak nyampe, oke. 2,8an lah. Iya. Standar sih aku orang yang standar. Iya. Ya Terus? gara-gara kirainnya hari ini minggu depan ujian, jadi hari ini urus TU dulu ya kan, Iya. pembayaran. Ternyata hari itu urus TU ini udah ujian gitu. Alah. Makanya jadi kita terhambat di situ ya, kayaknya ya udahlah, males. Iya, cuma sampai di warung depan Setiabudi tuh malah. Iya, tahu lah, Yang Setiabudi. dekat, Iya. Kampusnya itu kan ada warung rokok sebelah hotel gitu. Iya. Udah sampai itu, oi Sumatera ngapain lo? Nah ujian gua tadi pagi. Baru turun angkot jam ceroyom 2001. Ya, jam ceroyom bener. 2001 ya udah anjing. Ujian bukan minggu depan enggak lah. Gua baru mau bayar. Lu baru slow living banget ya, kerasa banget pas pindah ke Ya, Bandung ya, slow emang living. itu udah slow living. Akhirnya ya udahlah beli rokok dulu, petik rokok berapa isap, naik angkot balik pulang ke Sukaluyu. Santai itu ya udah deh. Pulang aja. Abis itu ya Gua potong sini Mal. Waktu lu pertama kali lu pindah, terus lu ke Unpas ya, pas mau kuliah. Itu visi misi lu tuh apa waktu itu? Kayak gue beres kuliah, gue mau kerja di mana atau apa? Itu apa? Waktu itu visi misi lu kemana? Waktu belum kejadian ini ya akhirnya. visi misi sih ya cuma pengen dalamin kebisaan di apa ya di gambar ini gitu. Gambar di itu, sekolah wah suka gambar, wah ini kayak sering diarahin sama guru-guru ya. Nah, itu kan ya kamu nih kuliah desain kuliah ini. Terus ya emang sebenarnya pengennya musik sih tadinya ya. Emang karena milih Bandung ya, Bandung tuh kota barometer lah. Yeah. Kalau apalagi di Pekanbaru kan ya anak-anak yang tinggal di kota barometernya ke sana gitu, ya. gitu. Barometernya di situ. Aku lihat kayak gitu. Pindah dan lu tuh termasuk ilustrasi yang menurut gue sangat detail. Gue tuh admire banget, jadi teman-teman, termasuk mungkin ada teman-teman juga yang sama, ilustrator tuh orang yang kerja keras menurut gue. Gimana caranya mewujudkan apa yang ada di apa namanya dimensinya mereka gitu dalam otaknya, terus bisa dia jawantahkan. Gue sempat ngobrol off screen, gue bilang gue ada satu hal yang gue nyeseli adalah ketika menggambar. Dulu gue pas gambar gue jelek, padahal kenapa nggak gue terusin, gue latih sampai akhirnya ya. Lu juga berawal dari situ juga kan sebenarnya kan? Yeah. Atau lu ada DNA dari orang tua lu yang jago gambar? Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Emang dulu istilahnya ya waktu yang dari lukisan itu ya keluarga. Aku juga dari keluarga yang bukan nggak bener ya broken lah. Iya. Ya orang tua pisah ya aku ditinggalinnya ketika mereka lagi ngurusin ini itunya ya sidang gitu. Bukan nggak sidang juga sih ya lagi romansa lah, kisah romansa mereka. SMP berarti lu tuh ya? Wah, itu umur 3,5 tahun. Oh, oke. Ya ketika lagi mengurusin konflik batin mereka berdua ya mungkin aku ditinggalin dengan kertas dan pulpen gitu. Oh, man. Aku ditinggalin sama itu ya. Itu alasannya kenapa desain lu gelap ya? Nggak tahu juga ya saya. Ini gue lagi menjelaskan, gue sebenarnya dokter psikolog lu sebenarnya. Nggak, gue bukan ngetawain itu, tapi maksud gue amazed dengan apa yang lu bikin, man. Maksud gue banyak banget karya-karya lu yang gue bilang kayak apa ya? Lu banyak yang bilang sama gue, apalagi anak-anak sekarang tuh bilang, tapi kalau dibilang gelap sih nggak juga sih. Aku bilang gelap nggak juga. Aku gimana? Dulu suka gambar pertama kali gue tuh inget banget tuh gambar Ka'bah gue gitu. Gambar pertama lu Ka'bah? Iya, gambar Ka'bah terus isinya kepala gitu kan. Ke kotak tuh kubus, kepala gini. Masih inget sih. Ramai gitu. Oh, mungkin itu ujungnya ke sana nanti ya. Ya, insyaallah. Cuma maksudnya kan itu kan memang ya kita kan secara memori dan ngelihat kan visual kan emang apa yang ada di keluarga lah ya. Di rumah apa yang terlihat ya itu kan kalau Ka'bah lukisan apa gitu kan emang biasalah di keluarga. Soalnya gue kenapa gue bilang kayak gitu, gue agak mundur ke 14 tahun yang lalu kayaknya. Jadi band gue tuh namanya Lone Atlas. Kebetulan ada satu desain yang dibikin sama Morgan. Jadi kaosnya tuh putih. Terus makanya gue bilang ini orang gelap banget ya kayaknya.
Jadi nggak tahu ya dia menyesuaikan nama bandnya juga gitu ya. Terus gambarnya tuh tangan megang bunga mawar ya. And once again. Iya, darah gitu keluar di situ. Tetap ada gelapnya gitu. Tapi emang kesana ya. Kalau dipresentasiin 1 sampai 100%. Aku suka mengamati suatu hal tuh dengan tragedinya. Ya tragedi. Jadi lu sebenarnya sebelum ngedesain itu si Long Atlas lu digging dulu kan? Digging lah, digging. Terus aku liatin ya interestnya tuh dengan hal-hal yang berbau apa ya, gelap yang gue tawarkan lah ya. Kalau Atlas juga gitu ya. Ya gitulah ya kan. Yeah. Lebih kayak ke gimana gelisahnya kita sampai bisa mungkin dengan gambar itu ya melakukan hal yang konyol mungkin, mungkin tangan berdarah demi kau ya di gambar itu. Nah itu sayang tuh waktu itu tuh harus ya gue sangat appreciate banget sama yang namanya ilustrator apalagi kayak art maker gitu ya. Kadang-kadang mereka tuh pengen menceritakan itu tapi kadang-kadang band tuh cuman ya bukan band ya maksudnya ada bukan hanya band gitu ya apapun art yang udah jadi itu nggak berusaha untuk ditanyain kenapa sih dia bikinnya kayak gini. Gue sangat pengen tahu sebenarnya waktu itu. Tapi kalau ngomongin lu kan udah banyak banget bikinin cover art kayak ngomongin album men. Siapa yang udah pernah dibikin sama lu selain Komunal tuh kan yang paling baru sama lu juga ya kalau nggak salah? Bukan? Komunal ya, Nostalgia ya. Iya, lagi promo sekarang nih, Komunal. Udah berapa band yang udah dibikinin covernya sama lu? Aduh, nggak kehitung ya. Nggak kehitung. Yes. Aku nggak pernah ngitung apa yang udah dilakuin. Aku lebih fokus sama yang ke depan. Nggak pernah lu bikinin filing gitu apa gitu? Filing ada, cuma kalau ngitung sejumlah berapa ya? Tapi paling gue bisa sebutin ya kayak yang terakhir kemarin tuh sempat bikin buat singlenya si Flowers. Flowers man. Ya, The Flowers. Tolong Bu Dokter. Iya, gue sempat tahu yang itu. Slang juga ya sama lu ya? Enggak, bukan The ya? Flowers single EP yang bakal keluar. Bukan single demo yang bakal keluar. Terus kalau Slang tuh lebih kayak ke project merayakan 41 tahunnya mereka. Ya, itu yang bikin juga. Ya. Slang. Itu gimana cara lu ngeterjemahin si ya mungkin lu digging dengan digging tadi ya. Tapi maksud gua biasanya ada orang kayak ini orang mau bikin video klip. Pasti kan interview kan. Lu pinginnya kayak gimana, pakai gimana. Kalau si tiba-tiba misalkan ya Slang bilang sama lu bikinin gua berapa tahun? 41 tahun. 41 tahun bikinin dong. Nah itu ada sisi Q&A enggak sih lu tanya jawab mau bikin gimana gitu? Ada, pastinya ada ya, pastinya ada. Tapi biasanya apa yang lu butuhkan? Ya aku nanya ini kebutuhannya apa. Ya secara teknis ya kalau misalnya secara teknis profesionalnya aku nanya ini kebutuhannya apa, dipakai untuk apa. Terus tajuknya apa, tagline-nya apa, mau diangkat konsepnya. Dari sana aku bisa kembangin lagi. Kembangin lagi dan kebetulan karena emang apa ya? Kayak Slang contohnya nih kan itu kan istilahnya generasi kita siapalah yang enggak ini dengan dengan nyentriknya mereka di era itu ya gitu kan ya. Terus tambah lagi ya memori muscle ketika belasan tahun itu kembali lagi. Aku kena yang di Slang itu contohnya tuh ya ketika mereka tuh di 50 kota kan. 50 kota itu kan mereka terkenal nyentrik, artnya tuh kayak gambar kartun itu kan udah anjir nih keren banget nih gambar bim-bim kakak kayak gini mirip banget. Nah, aku coba sebenarnya nggak hal yang orisinil yang aku tahu tapi paling nggak ketika aku ngerjain itu aku kayak menikmati enjoynya melihat gambar yang dulu pernah aku lihat keluaran mereka gitu, produksi mereka gitu yang sempurna. Ada revisi nggak sih men kalau kayak gitu? Maksud gua kan kalau graphic designer tuh dia bisa ngedit aja kan, tinggal kalau lu kan gimana tuh? Revisi itu biasanya lebih di sketsa awal, di awal-awal banget. Aku udah ngasih traumanya tuh ya mungkin datang dengan sketch dulu. Ide itu datang dengan 2 sketsa, ya mungkin dipilih yang mana yang lebih enak. Si sketch itu biasanya pas kasih sketch di sebelahnya tuh ada kayak contoh art yang dari mana gitu lu contohin gitu enggak ya? Sebenarnya enggak ya? Lebih kayak ke teknis coloring atau ininya sih. Tapi bukan contoh secara ini ya karakter ya. Lebih kayak ke warna atau misalnya coretannya bakal kayak serau ini nih mungkin. Kayak gitu. Yeah. Oke. Biarpun kadang-kadang orang yang nggak ngerti art pasti kayak gue nggak kebayang sih, tapi ya dia coba bikin aja dulu. Aku sih ide waktu itu langsung dari hasil ngobrol juga sama teman-teman gitu, ada teman gitu Reja itu poster The Ramones sama lo. Ramones yang versi yang dia lagi apa? Cheerleaders itu yang ada rame-rame. Iya, yang gambarnya pensil warna tuh. Iya. Namanya apa ya? Itu tuh ya. Sebenarnya gue ngambil dari situ idenya. Iya. Benar-benar. Judulnya apa kayak itu ya? Kau jadi lupa gue.
Ya pokoknya itu. Terus sama Detroit Rock City lo tau kan sih? Ya. Ingat dulu. Ya, kayak gitu Detroit Rock City kayak gitu. Gambarnya gitu kan. putih gitu. Aku Iya. emang suka kartun. Iya. Kartun lumayan banyak dalam menginspirasi garis tangan sih gambar. Berarti lu penikmat math juga ya? Math pasti dong, baca-baca math. Pasti. Suka. Ini lu lebih suka teknik apa sekarang ini? Kan ada klasik, ada cat air, ada atau pensil atau apa gitu. Lu lagi suka pakai pasalnya? Gue terakhir tuh lu ngerjain pakai cat air kalau salah. Iya. Yang ada sebuah festival kalau nggak salah waktu itu ya. Masing-masing semua teknik tuh punya mahalnya sendiri. Enggak, gitu gue ya. maksud gue gini, misalkan ada project nih, gue mau minta bikin ini nih, terserah lu deh mau pakai apa kayak gitu. Lu Itu- bakal pilih mana? Enggak tentu juga ya. Itu tergantung. Oh man. Tergantung kalau misalnya kayak yang Flower kemarin yang bakal keluar ini, aku dengerin lagunya emang kayak anjing lagunya jadul Obi Mesah. Iya, Obi Mesah. Rinto kayak gitu, Rinto Harahap. kayak abang-abang nih nyanyi kan. Aku tiba-tiba kepikiran kayak ini kayak jadul vintage poster-poster dulu, film lama dulu kayak oke nih gitu. Tapi dengan sentuhan warnanya mungkin agak Wong Kar Wai modern 2000-an gitu mungkin ketemunya gitu. Tetap ada tegasnya dikit gitu ya. Ya, tetap ada ininya. Ya, Raunya ada gitu ya. ya jadi sebenarnya teknis itu ya kayak watercolor, kayak slang itu kan aku mencoba untuk ink sama pensil warna, yes. Oh combine. Ya combine. Oke. Berarti bukan hanya 2D sama 3D dicampur ya, tapi ini kalau di ilustrasi kayak gitu. Oke, terus. Ya ada sengaja itu biar kayak ada apa ya? Bermainnya gitu. Funnya gitu ada kan efek-efek yang Experience jadi beda ya. Pensil warna itu kan kayak aquarel gitu kayak menyenangkan gitu, cuma garis-garis itu jadi warna dan gelap terangnya jadi gitu. Brightness sama shadownya jadi gitu. Menyenangkan. Nah, terus bisa juga kayak yang watercolor kan udah ya. Itu emang adrenalin lah. Iya. Emang kita nyari tabrakan banget di situ. Gue merasa kayak orang nggak tahu ya ini persepsi gue ya sekarang sebagai penikmat doang. Cat air itu menurut gue lebih susah banget ya nggak sih mengatur jumlah airnya terus sampai dropnya sampai nggak salah. Karena itu kita ketika combine color gitu kan. Ketika bermain itu kalau ya sama kayak lagi nyetir di jalan tol gitu. Kalau nggak bisa lu kontrol lu bakal tabrakan. Iya. Nah tapi justru aku ngejar sekarang tabrakan tuh gimana tabrakan tuh indah gitu. Gitu. Ya maksudnya ya emang tabrakannya kan kayak gitu kan beda kan ya, tiba-tiba ada karena tapi tabrakannya tetap enak gitu. Ya, ketika air warna cat kan masing-masing cat bahan material cat itu batu-batu cat itu menghasilkan warna ketika beradu kan sering apalagi beda merek tuh mainin tuh kan sering bukan kimia ya apa ya masanya kan suka beda tuh. Itu bisa menghasilkan kalau airnya pas, momentumnya pas tuh terjadilah ledakan tabrakan tadi tuh. Justru itu. Ya memang ada beberapa kalau misalnya kayak wet on wet kan udah jelas tuh. Tapi kalau ketika bermainnya ekspresionis, ekspresionis itu gimana masih? Ya kayak gitu ya. Cipratin pos besar apalagi gitu main wet on wet ekspresif juga. Aja gitu ya. Terus akhirnya jadi terbentuk sebuah garis line gitu. Di situ kita kembangin itu kan. Itu berarti luas banget ya kalau ngomongin sebagai seorang ilustrator tuh kayak ya apalagi ngecat gitu ya tiba-tiba hanya ini belum jadi hanya satu bagian yang berhasil tuh kayak lu ngerasa lega banget padahal jadi full ya tapi lu udah ngerasa kayak seneng banget ya sih. Kalau misalnya menjanjikan aku seneng, tapi kalau misalnya menjanjikan maksudnya gimana? Wah ini ya kelihatan kayaknya gue bakal lanjutin bakal tahu nih kayak bakal kena nih dapat nih. Bisa ada insting gitu. Bisa ada insting gitu. Gokil. Tapi kalau misalnya yang gelisahnya itu anjir nih udah dinaikin masih belum nih aduh apa nih itu bisa aku hancurin. Lu mulai lagi dari awal? Iya. Ini lu pernah cerita sama gue tuh. Order to create you must destroy memang. That's crazy man. Itu bener lu buang aja udah gitu ya. Lu mulai dari awal lagi gitu. Padahal lu ngabisin 2 hari 3 hari gitu. Ya itu harganya mungkin ya. Itu dia. Itu makanya maksud gue kenapa sih lukisan itu bisa mahal gitu ya. Maksud segala macam ya karena ya tadi ya sebenarnya ya kerja kerasnya luar biasa banget sih maksud gue. Ini gue pertanyaan kayak nggak tahu ada pertanyaan yang malu nggak apa nggak. Lu pakai Photoshop gak sih men? Boleh. Oh minta kertas lagi. Apa? Lu pakai Photoshop atau pakai? Itu software yang paling berjasa banget. Wah akhirnya bilang lu zaman Corel waktu dulu ya.
Corel masuk. Tapi sang Photoshop AI. Dari Photoshop yang ke-7, yang 7. Wih, itu 2021. Sangat membantu ya. Dari yang rawnya tadi lu sempurnain lagi akhirnya gitu ya. Iya. Lu pakai iPad juga? Pakai iPad juga. Sekarang lebih banyak di iPad. Banyak di iPad sekarang ya. Wis gila, sangat membantu banget. Tapi ini kan gue sempat lihat lukisan Van Gogh di ada postingan siapa gitu ya, sosial media. Gue ngeliat kayak di sosial media Van Gogh, enak juga ya diliatin ya. Tapi lu gimana caranya ini kan akhirnya digital man. Gimana caranya supaya bisa jadi memorable, bisa diingat semua orang man. Jadi maksud gue kan sosial media cepet banget ya. Yeah. Orang udah gambar apa dia udah lewat lagi gitu. Yeah. Udah bikin apa udah lewat lagi. Ya itulah yang ku gelisahkan ketika cat air tadi itu nggak nemu yes. Jadi ini udah jadi nih misalkan ya, orang udah lihat nih, bagus ya. Bahasanya kayak ringan banget, bagus ya, udah lewat. Gimana caranya? Kan dulu kan kayak kita gambarannya siapa tuh? Bapak zaman dulu tuh, pelukis yang terkenal tuh yang gambarin Soeharto, lupa gue namanya. Bosik Abdullah. Bosik Abdullah tuh misalkan kayak gitu. Mungkin sekarang kayak cuman lewat aja gitu. Menurut lu caranya gimana ya? Supaya orang jadi mengingat itu gimana ya? Kalau band kan kaos bandnya dipakai ya. Berapa kali kayak ini artnya si ini nih berjalan. Sedangkan kalau yang bener bukan nggak ke musik gitu maksudnya, yang si artnya cuma dia bikin jadi doang terus dia udah diposting di sosial media udah lewat aja gitu. Gimana caranya orang supaya memorable itu gimana caranya, menurut lo? Biar punya kegelisahan, mungkin lo punya solusinya gitu. Ya tergantung dari ekspektasinya kayak gimana nih. Memorable buat diri sendiri atau akan diingat sama orang lain gitu. Tapi lo emang gak ngejar itu ya? Aku kebetulan ya pasti ada lah. Cuma maksudnya ya gimana caranya sebelum itu jadi memorable, gimana caranya gambar itu emang bisa mengkomunikasikan, bersifat komunikasi ke orang-orang lain ya gitu. Oke. Jadi kayak misalnya kayak gambar anak kecil lagi kencing gitu misalnya. Apa yang mau komunikasiin di situ? Apakah ini sebuah hal yang tabu atau menggambarkan anak kecil kelihatan kemaluan kecilnya gitu, atau emang cuma sekedar doodling doang gitu. Iya. Maksudnya gue liat kayak lebih kayak ke apa ya, pemikiran semenganggunya gimana gitu. Ya, kayak Banksy mungkin ya. Kalau Banksy kan gitu ya. Si Banksy kan emang ada pesannya gitu ya dalamnya gitu ya. Yeah. Banyak juga yang bikin pakai stencil kayak segala macam. Tapi dia punya ciri khas di situ gitu ya. Kayak gue ngelihat beberapa ilustrator kayak contohnya kayak Aryan tuh kalau udah ngeluarin art tuh gue ngeliatin detail apa zoom dalam, ini Aryan yang bikin nih, emang gokil banget nih. Kalau lu orang mencari karya lu bisa kelihatan tuh itu lu banget tuh. Morgan tuh kayak gimana sih? Artnya tuh kayak gimana sih kalau lu? Apa ya? Mungkin dark. Enggak. Bisa. Tapi di satu sisi sebuah hal yang puitik lah. Itu dia. Lu poetik ya? Ya. Berarti emang harus dijelasin lu tuh. Lu harus bener. Lu udah sering bikin workshop gak sih, men? Pameran gitu. Pameran. Ada sih niat untuk pameran tunggal, tapi kalau pameran yang semacam kolektif udah stop dari 2018. Oh, oke. Berhenti di situ. Paling sekarang aku lebih banyaknya, nggak banyak juga sih, lebih nulis di blog. Di situ aku ceritain buat proses dan konsep sebenarnya gambar gitu. Oh, lu ceritain di situ. Yeah. Di blog. Nulis lah ya. Nulis. Angkatan kita banget nih. Kita sukanya nulis daripada ngomong nih makanya. Iya, benar. Ini makanya kalau ngobrol sama dia ini kayak emang ngobrolan tangkingan banget nih. Tapi kalau misalnya kerja, ya itu kan kebanyakan beberapa adalah karya personal ya saya. Kalau misalnya untuk kayak ke band, pastinya aku ngeliatin dari punchline lirik dan musiknya sih. Aku pasti baca itu. Kalau si band yang nggak bisa ngejelasin apa yang dia, nggak tahu Kang dia, coba Kang Morgan tolong ijawantahkan lah gitu. Itu emang agak rumit sih. Itu hal yang ketika itu emang agak rumit tuh. Aduh. Ada pernah nemuin kayak gitu? Pernah nemuin kayak gitu? Ya pernah tuh. Cuma ketika itu udah oke, ini aku ya emang mungkin itu peran aku sebagai ilustrator ya, pemberi solusi lah. Istilahnya kan ya dalam dunia profesionalnya ya aku mungkin bakal mencari apa yang menggelitik, yaitu punchline-nya, kata-kata liriknya apa yang menggelitik ya dari sini nih. Lu pernah ngajain project album yang agak mainstream nggak? Misalkan penyanyi solo pop cewek gitu. Ada. Pernah men? Ada.
Serius? Itu aku belum pernah posting juga, belum pernah keluarin sih. Ya, penyanyi pop itu ya. popnya kayak pop 2000-an tuh. Kayak Natalie Imbruglia kakak-kakak gitu. Oh, alternatif lah ya, alternatif pop gitu lah ya. Semacam kayak gitu ya. Gitu, 98 ke 2000 ada musik kayak gitu, memang lagunya ketika dia ciptain tuh memang lagu era dia zaman. Kok dia bisa nyari lu? Gimana cerita tuh? Dari teman juga sih, dari teman. Wah, temen lu kan tahu lu bikinnya kayak gitu tapi coba deh gitu ya. Iya, Bisa. Lu bikin akhirnya udah beres, udah jadi. Jadi cover sama dalamannya semua segala macam gitu. Iya. Aku sempat bikin dan tapi waktu dia udah ini, dia udah jadi seorang ibu. Oke. Jadi musiknya lagi. dia masih teen flick, masih teenage lah. Ya, okay. Jadi kayak semacam ya udah nih rekaman lu ketika muda, tapi gua bikin visualnya lu kayak sekarang, lu punya pengen ngelestariinnya lagi. Gitu. Gue karena gue tadi kita bicara tentang DC, gue suka banget sama DC. Gue inget banget DC itu terselamatkan ketika awalnya emang ada Superman, terus ada Batman, terus penyelamatnya adalah ada handphone lu jatuh men. Oke. Ya. Gila bener. Aman. Men, tiba-tiba The Flash muncul, terus di situ keluar Swamp Thing. Nah itu rame banget. Aduh, gue lupa namanya ban. Orang itu gondrong banget. Dia tuh ilustrator si Swamp Thing. Siapa namanya? Aku nggak terlalu ngikutin sih Swamp Thing. Bantuin dong. Ilustratornya Swamp Thing. Siapa yang bikin karakternya Swamp Thing? Gue selalu inget pas lihat itu masih inget Morgan. Gue inget sama Morgan. Men, lu kalau ilustrator favorit itu siapa men? Ilustrator favorit sih kalau masih tetap dari awal tuh yang bikin aku tertarik cat air tuh Eric Roper. Wow. Eric Roper. Rolling Stones dibikin sama dia. Iya kan sih? Enggak ya? Iya, Rolling Stones pernah bikin dia. Dia Black Rose. Journey pernah juga kan? Bukan Journey, Black Rose ya? Black Rose. Terus era High on Fire. Itu aku sempat suka dia tuh ketika late 70s early 80s lah ya. Berarti pas zaman itu, iya gak sih? Enggak, dia sih 2000-an sih. Sebenarnya dari Eric Roper. Oh, iya. Oke. Apa yang kena cat air tadi? Ya, cat air. Dia tuh lah yang membuat aku tergerak untuk menggunakan teknik cat air di era-era kuliah, di era lagi-lagi belajar gambar lah. Nah, kalau dia tuh kan ibaratnya udah punya rumah sendiri pun. Gua nggak tahu dia belum lihat sampai dia punya website, tapi maksud gua lu lihat di portal manapun si artwork dia bisa keluar gitu. Yeah. Lu nggak tahu ya, mungkin bisa cerita di Stay yang studio ini. Lu nggak kepikiran buat bikin workshop gitu men? Terus kayak gua tuh ngebayangin tuh lu tuh orang itu bisa storytelling men. Maksud gua ngebayang kayak satu bingkai misalkan art yang lu bikin, terus ada knob misalkan, gue kebayang kayak gitu tuh di knob, terus Morgannya tuh kayak ngomong kayak ini gue ngerjainnya 2 tahun waktu itu bla 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 bla. Kalau pakai kaset tape gitu, pakai ini tuh kebayang gak sih? Itu kayak ngasih pakai kaset tadi diputar ulang lagi kayak gini lagi. Kayak ngasih cucian kotor atas meja makan nggak sih? Oh, kayak gitu ya? Iya nggak sih? Kenapa emang? Asalnya atau aku takut memberi ya mungkin energi negatifnya bakal terlalu kuat deh. Ketika itu. Okay. Pengen sih, tapi mungkin ya ketika kita udah melangkah lebih jauh lagi lah mungkin ya. Iya. Maksud gua menceritakan mungkin nggak ceritain lu ngerjainnya, cuman cerita tentang si lukisan itu tentang apa gitu. Yang lu bikin ini artwork waktu pertama kali gua bikin dulu apa, atau ya aja tulisan doang gitu. Nggak pengen gak sih lu bikin workshop kayak gitu? Pengen, tapi siapa yang mau tertarik kayak gitu-gituan? Kan ada Stay Young Crew ya kan? Lu akomodir nih, kayaknya lu akomodir deh maksud gue. Karena menurut gue sih ilustrator itu penting banget, termasuk gue warna atas tuh kalau dilihat artworknya. Tapi itu cakep sih idenya. Jadi ilustrator yang lain-lainnya juga bakal tertarik untuk mendeskripsikan dan bisa menerjemahkan apa yang mereka bikin, bertanggung jawab gitu. Bagus juga sih. Gue ingat salah satu manajer di Multivision Plus kalau nggak salah orang bagian editor videonya dia bilang gini, zaman sekarang itu seniman atau misalkan graphic designer atau animator tuh bukan hanya bisa itu aja, tapi juga harus bisa komunikasi, public speaking, butuh untuk menyampaikan itu. Harganya mahal banget men soalnya. Itu dia mungkin kayak kelemahan dari sosmed mungkin yang aku tangkap 10 tahun terakhir ya, ketika udah bergeser nilai-nilainya kayaknya itu mungkin kawan-kawan ya nggak semuanya, tapi ya untuk dalam menceritakan memberi penjelasan, mendeskripsikan apa yang mereka bikin tuh susah. Ya emang kebutuhannya kalau di sosmed kan caption itu kan ya nggak perlu terlalu jadi tulisan panjang lah ya, kalau tulisan panjang di blog lah, tapi paling nggak
biasanya kan kebanyakan WIP, down 90% gitu-gitu kan. Tapi kita cuma dikasih lihat apa yang mereka kerjain aja, nggak bukan nilai dari yang dikerjain itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya kira mungkin salah satu kekurangannya sosmed sekarang itu karena kita komunikasi dalam ngobrol secara langsung juga jarang, nggak bisa. Terus ketika ada mejengnya itu di sosmed, di Instagram, bla postingan ya cuma sekedar kata-kata untuk terlihat. Gue kadang-kadang agak sedih sih kalau udah ilustrator udah ngeposting di sosial media. Sedihnya adalah ketika yang komen tuh. Yang komen tuh kayak itu kan ada kadang-kadang kayak yang iseng banget itu kok. Aduh, ini orang dia udah gambar luar biasa banget gitu, keras terus yang komen kayak tai apa sih ini artinya gue nggak ngerti apa nih kayak gitu ya kadang-kadang ya aduh ya welcome to ini zamannya gitu ya ya mau gimana lagi kan istilah kan kalau post sosmed itu istilah kayak di mall lah ya kayak di mejeng ya lu terima aja lah omongan orang coba maksudnya tapi makanya lu bermusik ya penyelamat lo ya lu balikin nih sama gue nih gitu kan. Enggak. Tapi maksudnya ketika ya ini lebih kayak ke rutinitas ya sekarang kan orang-orang istilahnya aku juga gunain ya reminder jasa gitu sebagai tukang gambar memang harus posting harus ini tapi ya sebentar gua komain dulu lu buka juga buat jasa untuk apapun ya setiap aku posting kayak di Instagram atau di internet gitu ya itu semacam reminder lah. Oke. Reminder jadi sebenarnya open banget lu kalau ada siapapun perlu bantuan lu untuk visual ya kayak gitu pastilah itu kan itu salah satu kelebihan sosmed ya tapi setelah balik lagi kekurangannya itu kita nggak bisa kontrol mendeskripsikan nggak ada ruang untuk itu gitu. Jadi ilustrator menggambarkan apa tentang apa itu nggak ada kan. Entah itu apa perlu atau nggak sama zaman sekarang ya. Gua belokin dikit di shift belakang dikit. Artwork band covernya yang lu seneng banget, puas banget. 3 aja. Apa aja? Buatan sendiri ya. Buatan lu. Apa ya? Raja Singa nggak? Yang hijau itu? Raja Singa yang hijau mana? Warnanya hijau gelap ya. Oh itu dulu kan? Hijau semesta. Iya semesta. Itu si Revan. Iya Revan. Kalau artwork apa ya? Itu si Revan yang bikin? Yang hijau semesta, yang BO Lu seniman semua ya? Nggak, cuma bisa gambar aja. Aduh, ringan sekali. Ya seniman sih sebenarnya dalam seni ya. Bener. Tapi Revan kan nggak mendalami secara ilustrasi gambar serius. By the way, selama gue interview ini AI gue hapus, ChatGPT gue hapus pokoknya. Fuck AI. Nggak apa ya. AI perlu juga, tapi salahnya di sini kita dipakainya untuk membunuh kreativitas. Itu dia. Salahnya harusnya AI digunakan untuk hal yang mengikat. Iya. Yang peraturan gitu lalu lintas, parkir atau Iya. kepolisian mungkin biar nggak bakal bego dia ngetik-ngetik. Iya. Simpel itu kan? Iya. Tetap energi kita. Cuma di sini masalahnya dipakai untuk membunuh kreativitas padahal kita manusia yang unik gitu sebenarnya kan. Iya, sayangnya banget. Short term. Tapi tiga men. 3 karya yang lu bikin covernya dan lu suka banget. Mungkin nostalgia ya. Nostalgia aku suka teknisnya beda si dari Flowers tadi ya. Nostalgia komunal. Oh komunal, nostalgia yang itu gambar dari sketsa awalnya ya punya Mas Dot outlining yang dia gambar kayak gini doang tuh apa? Cuman gitu doang. Masuk kan kayak gitu gambar itu. Terus lu tempel-tempel tuh belakang panggung gue inget banget tuh. Ya, pas gue mau ambil, udah gak ada kata gue. Ya aku merespon coretan tangan dia, mengisi itu untuk terlihat prime, megah atau gimana gitu. Terus abis itu komunikasiin lagi ke orang yang bisa punya skill untuk bikin patungnya gitu, memahatnya gitu. Itu lumayan menarik. Itu belum pernah dalam 15 tahun 20 tahun bekerja hal yang komunikasi seperti itu kan sering banyak nggak gini banyak selalu obstacle bukan kayak gitu tapi lebih kayak Mas ide-idenya tuh positif gitu jadi karena pengen ini hal yang momentum gitu mantap gitu jadi emang kayak cerewetnya tuh emang di hati banget ya mungkin apa istilahnya ya nyinyir ininya lumayan berapa lama waktu itu bikin si nostalgia? Kalau nostalgia sketsanya tuh 3 bulanan lah. 3 bulan untuk nemuin sketsanya dari yang gambar maksudnya. Pakai timeline nggak sih lo kalau ngerjain kayak gitu? Ada timelinenya nggak sih? Di beberapa minggu gue harus ini,
Gua cari referensi. Ada timeline. Oke, nostalgia komunal apalagi? Dua lagi apa? Terus apa ya? Cover ya sih. Ini cover. Flat Fam. Flat Fam basisnya Coil. Iya. Iya, dia bikin album ya waktu itu. Iya, albumnya tuh apa aja lupa gue. Pokoknya dia gue demen banget album remix, di musiknya remix. Iya. Dia ngeremixin musik-musik anak teman-teman ya kayak komunal di remix. Dia remix sama dia. Jago banget yang remixnya, gue suka DJ banget. Kan dia. Terus ada Jiwo, ada Jessica juga. Ya, istilahnya dia di musik dan remix, aku di gambar nge-recollect di konsep gambarnya. Doi kan gotik banget. Iya, jadi dia album. Gue ngeliat dia kayak. Aku lupa tuh nama albumnya apa tuh ya. Iya, album lupa. Cuma aku ngambil dari itu tuh, ngambil tagline-nya. Karena dia nge-remix lagi dari band-band kawan-kawan. Kalau aku digambar, aku nge-recollect lagi gambar image atau dan juga khayalan. Iya. Gambar-gambar yang maksudnya apa ya? Menjadi sosok yang penting lah. Kayak di situ di lukisan tuh ada gambarnya si Jim Morrison. Gambar kalau misalnya liatin gambar ntar. Ada ramai diorama gitu panjang. Itu full dengan macam-macam orang dari zaman nol menuju zaman sekarang, ada sampai bahkan era itu aku bikinnya lagi FPI rame ya, lagi agama lagi banyak banget isunya. Habib apa namanya? Habib Rizik. Ada di gambar itu dimasukin juga di dalam situ. Adam tuh gua luar biasa banget. Kalau orang kan ngomong Coil tuh selalu otong gitu ya. Kalau gua admire sama Adam, gue inget banget waktu zaman siaran di Prambors tuh ketemu sama si Adam waktu itu. Dia nganterin band apa gitu datang ngobrol, gue ceritain gue pikir nggak ada yang tahu nama bandnya Mindless Self Indulgent. Terus dia cerita, iya waktu itu gue nonton langsung ya kayak apa, kata gue banget ya orang kok bukan tahu lagi dia nonton gitu kan, gila. Itu ada minta yang cewek juga. Iya, yang basisnya kan. Basisnya itu kan istrinya si Gerard Way itu, vokalisnya My Chemical Romance itu kan. Oh gitu. Iya, itu dia istrinya tuh, yang suka komen bass ke belakang gitu kan. Oh, Gerard Way itu bukannya gay. Oke. Ya. Not all emo gay, man. Not all emo gay. Iya, aku juga tahu. Enggak ngomongin loneliness juga. Gue lagi pemain Twitter gue. Iya. Satu lagi apa? Ya? Satu lagi apa? Kan 3 tadi gue bilang. Oke, Flat Vampire, si Adam. Flat Fam, Flat Fam. Apa? Mungkin loneliness mungkin barangkali bisa jadi favorit mungkin kalau kita kerja sama bareng. Enggak, yang udah dibikin. Oh, udah bikin. Ini kita masuk aja transaksi aja. Masuk. Siap. Ntar gua WA langsung anak-anak nih ya. Kebenaran emang mau bikin single nih bentar lagi ya. Tunggu ya. Apa men? Satu lagi apa ya? Slang tadi ya? Kak, slang kan lebih ke merchandise. Oh, merchandise. Flowers lagi. Flowers man. Flowers udah gila. Flower. It's single ya? EP ya? EP dia? Album itu ya? Di 2019. Iya. Siapa nama gitar sih? Boris sama Nyutak itu cover yang paling cepat lah. Iya. Cuma nggak sampai 2 minggu kelar. Gila. Itu pakai hati loh. Gue tahu banget tuh Flower. Gue zaman kecil banget ya. Iya. Gue pas pertama dengan Flower kayak gila ini band keren pisan zaman dulu gitu ya. Akhirnya mulai berdewasa dengan plastik akhirnya. Asik. Plastik ya. Iya kan? Zaman dulu plastik dulu. Zaman kuliah tuh ya. Zaman kuliah banget. Men, akhir-akhir ini lagi suka nonton film apa men? Terakhir nonton tuh apa ya? Nonton lagi Bus Almighty gue. Bus And by the way, thank you and good night, gitu kan? Saya kan, Bus Almighty. Enaknya kayak jadi Tuhan kayaknya. Iya. Jadi Tuhan gitu. Itu Bus Almighty ya, salah gue. Itu Truman Show, salah gue, sorry. Iya. Bus Almighty ya si Morgan Freeman kan. Lebih banyak sih kayak kalau film sih gue lebih kayak old school ya. Ya zaman dulu lagi old school sih. Apa lagi? Film old school. Old school tuh ya Cape Fear. Cape Fear yang mana? De Niro. Cape Fear. Iya. Yang ada siapa nama ceweknya tuh? Yang Counselor, come on, wherever you are. Gue lupa namanya. I am like God and God like me. Scarface maksudnya? Bukan, tapi seera. Yang si ceweknya. Enggak seera juga. Kalau Scarface kan 85 ya. Michelle Pfeiffer bukan? Cape Fear tuh tahun 91. 91. Apalagi? Scarface ya nonton ini Fear Loathing. Fear Loathing gimana ya?
Floating Las Vegas. Floating Las Vegas. Klasik banget sih lo tonton lo. Sama sama gue. Aku ketika film modern kayak nggak ada yang masuk lagi nggak ada yang masuk. apa ya? Ini lu nonton Monster The Story of Ed itu nggak sih? Yang cerita tentang dia ngebunuh kayak Alfred Hitchcock, Ted Bundy, Charles Manson, yang bikin Friday the 13th, semua terinspirasi dari pembunuh ini. Jadi mereka tuh ditanya satu, termasuk Charles Manson ditanya, lu inspirasi dari siapa sih? Si orang gitu katanya, si pembunuh ini. Jadi dia nama si Ed. Dia tuh yang Ini fiksi bukan kisah nyata. Oke. Pas di dokumenter ini, makanya lu nonton film Psycho kan ada yang ngintip di hotel kamar. Itu dia inspirasi dari si pembunuh itu. Apa judul film tadi? Monster The Story of Ed. Oh, Story of Ed. Iya, jadi dia 10 tahun sampai di rumahnya tuh semua dari daging manusia gitu, Pak. Dibikin jadi kursi. Ed Gein. Iya dia itu. Tahu lah itu ya? Tahu. Kan lu namanya emang dark lu tuh sebenarnya. Gue tuh ngunciin lu tuh emang udah dark, man. Itu cuman gue penasaran yang pop itu tadi siapa nggak tahu ya. Boleh kasih tahu nama apa artis yang dibikinin covernya malu yang pop, musisi pop tadi? Aku lupa itu 2001. Gila, ya, banyak banget sampai dia sampai lupa. Gila. Tapi nggak apa-apa. Ini udah jawaban sebenarnya. Jadi buat teman-teman sebenarnya di Stay Young Studio kita akan kasih sesuatu buat yang nonton nih ya. Nanti bisa tarik mundur belakang, kita bagi-bagi hadiah, men. Oke. Coba mantap. sebutin 3 band yang visualnya dibuat sama Morgan. 3 band. Tapi mundurin lagi aja kira-kira. 3 artwork ya. 3 visual ya. Jadi nggak cover album aja. Tadi juga ada beberapa disebutin yang berkesan sama Morgan juga. Terus disebutin aja 3. Nanti bakal dipilih sama tim kita ya. Ya nggak sih? Oke. Ini gue sebenarnya masih pengen panjang banget men sebenarnya. Oh, yes. Ini perjalanan lu 4 jam ke sini, terus luar biasa ya, keren banget. Biasa Tapi komunal juga biasanya kayak gini latihan berangkat subuh, nanti beres latihan 1 shift 5 jam, pulang langsung jam 8, balik sampai sana di jam 2. Lagu Guilty Pleasure lu apa sih? Guilty pleasure. Iya, 2 jangan 1. Hah? 2 lagu. 2. Guilty Pleasure lu. Ada enggak? Yang baru-baru ini atau gimana ya? Boleh. Yang baru-baru boleh deh, yang baru-baru. Ternyata lu enak juga sih, Ki. Bernadia kena. Bernadia. Untungnya itu ya. Ya, enggak semangat juga, tapi kayak untung gue nggak mati kayak gitu. Nggak semangat juga sih. Gue di backstage gue pernah ketemu si Bernadia, terus gue ngobrol sama dia kan kayak, oh iya kak, gimana nih kak, gitu. Awalnya gitu, emang lucu banget. Aku nggak tahu orangnya, cuma lagunya kayak sering diputar di mana-mana, jadi kebawa enak. Ya ada ya kayak misalnya sosmed gitu kan. Apa nih kayak gelap kali lagu ini. Iya maksudnya anjing ketika dalam lagi anjing bisa kayak gini ya. Berarti memang separah ini dunia itu. Jadi untuk hal yang semangat, untuk yang bagus pun masih kayak was-was juga gitu. Bernadia. Kalau satu lagi apa? Yang dulu atau terserah lo, yang sekarang atau yang dulu? Yang dulu tuh. Kalau dulu sih akhirnya jadi kayak memorable sih jadinya kayak guilty pleasure. Nggak tahu terserah lo ya, guilty pleasure lo ada lagi atau yang baru-baru? Banyak kalau yang dulu ya. Ada boys, I'm waiting for the feeling. boys. Cewek boys. Bukan. Iya cewek-cewek kan? Pasalnya kan? Kayaknya itu kayak shampoo gitu kan? Enggak, bukan. Dia cewek satu kayak simpanan mafia Itali deh kayaknya. Yang diorbitin. Memang industri udah busuk kan ya? Iya. Aduh lupa namanya siapa namanya. Boys, I'm ready for the feeling. Ini itu 80 men. Itu 80 iya. Ada bunyi head string attack gitu lah. Siaman sama Lisa Stringfield itu, aduh. Aja tuh namanya siapa ya gitulah. Cuman 2 lagu One Hit Wonder aja pokoknya. Iya, One Wonder. Yang kesini deh, kesian nih yang nonton pada yang nonton streaming kan biasanya biar digging lah, karena ada sosmed iya. TikTok. Digging apaan? Gue masih jawaban dulu. Apaan? Gue nggak tahu. Apa Ben? Guilty pleasure Ben. Satu lagi Ben. Guilty pleasure. Seneng gue nih. Apa ya sih? Guilty pleasure. Satu lagi. Little Respect. Little Respect. Siapa? Gue nggak tahu. Lagu siapa? Eraser. Eraser? Itu mah tuh masih oke aja. Masih oke. Enggak dong. Sosok gue yang paling cult gitu. Tapi it's okay. By the way, thank you banget nih, Mark.
lu udah datang ke sini. Segan, udah deh, sedang banget. Gue yang segan banget nih. Nah itu kalimat segan tuh kalau lu mengatakan segan itu teman-teman Sumatera awak kayak selalu bicara tentang segan, berarti aduh nggak enak nih. Ibaratnya gitu ya, segan tuh. Alah, ibaratnya gitu lah ya mungkin ya. Lumayan kayak lebih kayak gitu. Kalau kayak gitu. Mark, ada yang mau disampaikan nggak sih men buat teman-teman apa mungkin ada yang mau memulai, termasuk gue juga mungkin ya, kalau mau memulai suatu apapun lah, maksudnya mau dari musik atau dari ilustrasi apa, ada nggak sih yang pingin lu kasih tahu? Ikutin aja apa yang disuka, tapi sampai sejauh mana. Oke, lu ikutin sampai suka sampai sejauh mana? Tapi sampai sejauh mana. Cobain aja jadinya dia terus dulu ya. Apa? Jalanin aja dulu ya, cobain aja dulu gitu ya. Terus tetapin juga sampai sejauh mana gitu. Oh, tetapin sejauh mana? Asik, penuh dengan teka-teki sekali bener ya. Emang luar biasa banget ini Morgan nih. Alright, by the way, Morg, thank you banget udah datang sini. Nah ini nih, jadi Morgan akhirnya menggambar sesuatu. Ini dia udah ngedrawing, nanti tinggal titip di tanda tangan men, bakal kita tempel di sini. Lemnya udah ada juga. Oke, siap, nanti lem kasih. Coba, sorry. Gue minta dong, asik. Ini setiap tamu nih ada yang di foto, ada yang tanda tangan, nanti bakal kita tempel semua di sini. Wow, big build. Biar gue jelasin sambil datin gambarnya, belum selesai soalnya. Ini harus ceritain sedikit nih men. Ini apa nih men? Tahu kayak landscape yang kulihat itu sepanjang jalan tadi kayaknya. Wow. Jadi selama perjalanan tadi hampir 4 jam, doi sampai nggak kuat sampai AC. Ini gue masih kebau minyak kayu putih dia nih sebenarnya. Plosa, bukan minyak kayu putih, plosa. Oh plosa, ya. Agak keren dikit ya, harganya lebih mahalan. Oke, beda nama ya. Beda nama. Jadi sama ya balik lagi ya, seorang seniman ini. Gue makanya gue pengen tahu banget, sama 4 jam pasti nggak mau diem, tangannya gatel karena dia nggak bisa ngegambar, akhirnya gambar di sini. Dan ini yang digambar, ini yang kebayang sama lu tadi pas di jalan. Ini kilometer berapa ya, gue lupa ya, biasanya ini kilometer berapa sih? Nggak tahu ya, ini pokoknya tiba-tiba gini aja gitu ya man. Men, tanda tanganin dong di sini dong, tanda tangan dong. Ini kayaknya di Bekasi ya, Iya kayaknya Bekasi tahun 3000 berapa gitu. Ini kayak kota-kotanya Superman nih kayaknya, zamannya Superman. Asik tangan, ditulis juga dong buat Stay Young Studio. Oke, sambil Morgan ngasih note-nya di sini, sekali lagi sebutin 3 artisnya siapa aja yang udah pernah dibikin sama Morgan. Komen di bawah, nanti dari tim Stay Young Studio yang akan pilih dan you gonna have something from that, alright? Kalau gitu, by the way, thank you banget Morg. Ini gua coba tempel dulu ya bentar. Yes. Morg, oke, wait. Really good talking with you man. Ini kayaknya nggak bisa sejam. Setiap tamu datang ini kayak gue pengen ngomongnya panjang lebar, tapi yang di belakang kayak udah durasi ya. Ya kesian ngeditnya bro. Belah mana men? Mark, enaknya di mana Mark? Nih, lu lebih tahu. Oh ya, lu yang tampilin belah sana deh kalau gitu. Biar masih masuk dengan building city. Wah, anaknya visual merchandising banget nih sebenarnya ini. Alright, by the way, thank you banget Mark. Segan ya. Sukses terus dan yang pasti kita nggak tahu ya, mungkin selanjutnya beberapa episode lagi kita bisa ketemu lagi, apalagi yang bakal kita lakukan, bahkan ada kolaborasi mungkin ya yang bakal dilakukan. Boleh banget. Alright, kalau gitu sehat-sehat men. Segan, sama-sama ya. So we wrap it up. Toast man, toast with coffee. Alright, stay in studio.